Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Selamat ibadah minggu pada kita semua. Apa kabar semua? Saya percaya bersama Yesus kita sehat, kita luar biasa. Amin. Amin. Okey, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya minta Dikenis Alus untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Okey, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Oh, Engkau telah menjaga setiap anggota gereja LEC ini Tuhan, sehingga kami dapat sekali lagi hadir kebaktian secara online Tuhan pada saat ini. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan, semua hanya karena kebesaran-Mu Tuhan yang telah melindungi, yang telah memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami siapkan hati kami Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari sertai kami Tuhan, sertai kami Roh Kudus dari permulaan sampai ke akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu dipuji, ditinggikan. Kami serahkan semua tim praise and worship ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bawakan lagu bertemu dengan saudara. Berjabat tangan semua, saling mengalir.
bahwa kami ingin terus bersama Engkau Bapa, biar apapun musim kehidupan kami Bapa, karena Engkau Allah yang sentiasa beserta dengan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini menjadi doa kita pada pagi ini, karena kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan
bagian daripada firman-Mu Bapa. Berkaryalah Engkau di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor Michael, untuk membawa firman-Mu Tuhan. Dengan pada kami pada pagi ini Tuhan, agar dapat memberikan kami Tuhan hati yang baru pada pagi ini Bapa. Termulialah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Salam semua keluarga besar LC, dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di atas kebaikan penyertaan Tuhan yang senantiasa mendengar doa kita, yang menyertai kita dimanapun kita menjalankan kerja kita masing-masing, baik pun di dalam keluarga kita, usaha kita, doa kita, pasti semuanya itu tidak menyia-nyiakan kita, disebabkan kasih Kristus yang senantiasa memberi kemenangan bagi kita, memberi iman kita semakin bertumbuh, dan terus memberi kita senantiasa bekerja sama di dalam gereja kita LC. Dan kita bersyukur pada hari ini saya boleh mengongsikan kebenaran firman Tuhan, dan saya berterima kasih di atas kesehatan, kebaikan Tuhan, sehingga saya boleh mengongsikan kebenaran firman Tuhan melalui rekaman bagi kebaktian kita pada hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa memberi kemenangan bagi kita, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sukar ketemukan jalan keluar pasti akan mendengar jawaban daripada Tuhan. Dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan kita berterima kasih kepada Tuhan di atas kasih setia Tuhan yang senantiasa berada dengan kita sewaktu kita menjalankan kerja kita masing-masing, baik pun secara pribadi, baik pun dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau yang senantiasa mendengar doa-doa jemaat-Mu. Engkau senantiasa memberi kekuatan bagi jemaat-Mu. Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu sangat rindu firman-Mu mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami yang setia mendengar Engkau, yang senantiasa setia belajar akan kebenaran-Mu. Bapa di surga, pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh keluarga besar jemaat LC yang ada di daerah Limbang, yang di luar daripada daerah Limbang. Bapa di surga, hamba-Mu sangat rindu mereka akan mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan. Yang sakit akan mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah tabib semawi kami yang senantiasa mendengar seruan doa kami. Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin, dekan-dekanis, elder-elder yang ada di gereja LC. Engkau memberkati jemaat semua atas pertolongan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap dikuatkan dalam iman kami, sekalipun keadaan dunia ini tidak mengizinkan perkara yang baik terjadi. Bapa, terima kasih. Sebentar hamba-Mu mengongsikan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu. Biarlah setiap pendengar yang mendengar kebenaran firman-Mu mengerti dan menerima dalam kehidupan kami tentang kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Injil Lukas 16 ayat 10 yang berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Injil Lukas 16 ayat 10, saya membawa satu tema perkongsian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu kesetiaan mendatangkan keberhasilan. Tema firman Tuhan yang akan saya kongsikan untuk kita, kesetiaan mendatangkan keberhasilan. Dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas 16 ayat 10 yang berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di dalam pengertian firman Tuhan ini yang berkata, jika kita tidak setia terhadap hal-hal kecil, maka kita juga tidak setia terhadap hal-hal yang besar. Jika kita meremehkan sesuatu yang dapat kita lihat, apalagi dengan hal-hal yang tidak kita lihat. Ketidaksetiaan merupakan hambatan berkat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dalam teks Injil Lukas 16 ayat 10, kita belajar firman Tuhan. Kita belajar kesetiaan yang mendatangkan keberhasilan. Sebab itu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-10, jika kita setia dengan perkara yang kecil, maka kita akan setia dengan perkara yang besar, yaitu tentang barang siapa yang setia. Melalui kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kesetiaan mendatangkan keberhasilan, saya menyediakan 2 poin untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kesetiaan mendatangkan keberhasilan. Poin yang pertama, setia dalam perkara kecil membuktikan kemampuan kita dapat menangani perkara yang besar. Saya ulangi sekali lagi poin yang pertama. Setia dalam perkara yang kecil membuktikan kemampuan kita dapat menangani perkara yang besar. Dan kita belajar setia dalam perkara yang kecil sebelum kita melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi, bermula daripada kita belajar dari perkara yang kecil. Di dalam Injil Matius 25 ayat 21, Injil Matius 25 ayat 21 yang berkata demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius 25 ayat 21 tentang perumpamaan tentang talanta. Ini perumpamaan tentang talanta yang dipercayakan kepada hambanya. Ini yang dikatakan dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-21. Di mana kepercayaan yang diberikan kepada hamba-hambanya itu, tuan mereka mempercayakan hartanya kepada mereka. Di mana kesetiaan adalah kebajikan yang sedang diuji. Kalau kita melihat daripada bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada muridnya,
Tuhan memberi mereka harta, mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan, di mana kesetiaan adalah kebajikan yang sedang diuji di dalam kehidupan kita. Di mana bila seseorang mampu mengelola dengan benar harta yang dipercayakan dalam jumlah yang kecil, pasti ia juga akan dipercayakan juga untuk mengelola harta dalam jumlah yang besar. Ini pengertian kepada kebenaran firman Tuhan yang berkata, bila seseorang mampu mengelola dengan benar harta yang dipercayakan dalam jumlah yang kecil, ia juga akan dipercaya untuk mengelola harta dalam jumlah yang besar. Ia bermula daripada perkara yang kecil. Bila kita tidak jujur dalam hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin kita dapat dipercayakan dalam perkara yang besar? Ini menuntut kesetiaan di dalam kehidupan si pengelola harta yang dipercayakan dalam jumlah yang kecil. Di mana kesetiaan kita pada harta duniawi dapat menjadi indikasi kesetiaan kita pada harta surgawi yang jauh lebih bernilai daripada harta yang kita ada di dunia ini. Jika kita sukar untuk dipercayai dalam mengurus harta dunia, bagaimana mungkin kita dipercaya untuk harta surgawi? Di mana harta dunia ini melatih kehidupan kita, membentuk kehidupan kita, membentuk kesetiaan kita. Jika kita sukar dipercayakan atau dipercayai dalam mengurus harta dunia, bagaimana mungkin kita dipercaya untuk harta surgawi? Harta yang baik, harta yang bernilai, yaitu harta surgawi. Oleh sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu memelihara integriti kita. Bukan hanya untuk perkara yang besar, tetapi juga untuk perkara yang kecil. Apabila kita dipercayakan untuk mengelola perkara yang kecil di dalam kehidupan kita, yang perlu kita pelihara dalam kehidupan kita adalah integriti kita. Bukan karena perkara yang besar, tetapi integriti kita bermula daripada perkara yang kecil yang kita jaga, yang dipercayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, kita adalah bendahara-bendahara dari kasih karunia Allah yang melimpah. Sebab itu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita dapat membuat apa yang kita miliki di dunia ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kita dapat membuat apa yang kita miliki di dunia ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita miliki pada hari ini, harta kita, keuangan kita, semuanya itu adalah milik Tuhan.
Semua kekayaan yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Disitulah tempat kita belajar mengelolakannya, menjadikannya lebih baik lagi. Sebab itu firman Tuhan berkata, apabila apapun yang kita miliki semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita hanya memanfaatkannya, dan itu pun harus sesuai dengan petunjuk Tuhan kita yang agung. Kita hanya menjalankannya di permukaan bumi ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perumpamaan ini memperlihatkan kerajinan yang nyata yang harus kita lakukan dalam pekerjaan dan pelayanan kita sekarang ini. Perumpamaan memperlihatkan kerajinan kita yang nyata harus kita lakukan dalam pekerjaan dan pelayanan kita sekarang ini, di mana kita didorong memelihara jiwa kita sebaik mungkin. Itulah pengertian daripada kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10. Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada muridnya sambil menegur orang Farisi, kehidupan mereka yang jauh lebih tentang kehidupan mereka, sifat kehidupan mereka. Sebab itu kita belajar kebenaran firman Tuhan ini supaya kita didorong memelihara jiwa kita sebaik mungkin, di mana kita menyediakan diri menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi orang lain. Sebab itu, harta yang kita miliki, pergunakanlah itu sebaik mungkin, bukan hanya untuk kesenangan pribadi kita, tetapi ada perkara yang lebih penting daripada itu yang perlu kita pelajari sebagai orang percaya. Sebab kita tidak akan tinggal kekal di dunia ini, di mana pada saat kematian menjemput kita, di mana kematian membuat kita tidak berdaya, di mana kematian akan menutup usaha kita sehingga membelenggu tangan kita, di mana semua kesenangan kita di bumi tidak akan ada artinya lagi bagi kita. Sebab itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dan terus belajar. Belajar setia mengendalikan harta kita. Setia di dalam perkara yang kecil, sehingga kita akan mengalami satu perkara yang besar apabila kita setia dalam perkara yang kecil. Sebelum kematian menjemput kita, yang dikatakan dalam firman Tuhan, kematian membuat kita tidak berdaya. Kematian akan menutup usaha kita, membelenggu tangan kita, di mana semua kesenangan kita di bumi tidak akan ada artinya lagi bagi kita, disebabkan tubuh dan jantung berhenti berfungsi dan tidak ada arti lagi. Apabila sudah tidak berfungsi lagi, maka harta kita tidak ada artinya bagi kita lagi. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
baiklah bagi kita untuk menggunakan milik kita di dunia ini demi kemuliaan Allah dan untuk kebaikan saudara-saudara seiman kita. Bagi yang memiliki harta yang berlimpah, kesenangan yang berlimpah, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar daripada perkara yang kecil. Apabila kita setia dalam perkara yang kecil, pasti perkara yang besar akan datang dalam kehidupan kita. Pakailah harta kita di dunia ini untuk kebaikan saudara-saudari kita seiman, supaya mereka juga akan mengalami berkat yang datang daripada kita. Supaya dengan demikian kita dapat mengumpulkan suatu harta yang baik, suatu jaminan yang baik, suatu dasar yang baik untuk waktu yang akan datang, untuk mencapai kekekalan yang akan datang. Itulah kebenaran firman Tuhan dalam poin yang pertama. Kita setia dalam perkara yang kecil membuktikan kita dapat menangani perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita terus belajar dalam perkara yang kecil. Baik pun hartamu di dunia ini, baik pun talenta yang ada dalam hidup kita, karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, setialah kita dalam perkara yang kecil. Sebab ada perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, setiap pribadi kita, apabila kita belajar setia dalam perkara yang kecil. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19 yang berkata demikian, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang kekal. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sumber dan pengharapan dan jaminan hidup kita bukan pada benda kekayaan, tetapi pada pribadi, yaitu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki seluruh alam semesta. Ini yang perlu kita perhatikan melalui kebenaran firman Tuhan. Hidup kita bukan pada benda ataupun kekayaan, tetapi kepada pribadi, yaitu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 pedoman Rasul Paulus bagi orang-orang yang memiliki harta-harta duniawi. Ada 3 pedoman Rasul Paulus
bagi orang-orang yang memiliki harta-harta duniawi. Yang pertama, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, terus berbuat baik. Terus berbuat baik yaitu menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Itu yang perlu kita hidupkan. Memberi tumpangan. Di sini kita belajar pengertian daripada perkataan Rasul Paulus ini. Kita belajar daripada perkara yang kecil, terus berbuat baik, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, dan memberi tumpangan. Dan yang kedua, siap untuk berbagi dan memberikan apa yang dia miliki kepada orang yang memerlukan. Dan yang ketiga, bermurah hati. Semuanya ini bermula daripada perkara yang kecil yang perlu kita hidupkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apabila semuanya itu dihidupkan dalam kehidupan kita, itulah kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita belajar dan terus belajar setia dalam perkara yang kecil, sehingga perkara yang besar akan menanti apabila kita setia dalam perkara yang kecil. Dan poin yang kedua, kesetiaan mendatangkan keberhasilan. Poin yang kedua yaitu perkara yang besar dimulai dengan perkara yang kecil. Ini poin yang kedua. Perkara yang besar dimulai dengan perkara yang kecil. Di dalam Injil Lukas 9 ayat 48, Injil Lukas 9 ayat 48 berkata demikian. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Perkara yang besar dimulai dengan perkara yang kecil. Poin yang kedua. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, teguran yang diberikan Kristus Yesus kepada murid-muridnya, karena mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat Injil Lukas 9 ayat 48. Injil Lukas 9:48. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Anak kecil itu diartikan sebagai pihak yang seringkali tidak diperhatikan orang, tidak dipedulikan orang. Menurut Tuhan Yesus, penilaian seperti ini tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Tidak bertengkar mencari siapakah yang terbesar. Itu sebabnya perkara yang besar dimulai dengan perkara yang kecil. Itulah pengertian daripada teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Anak kecil itu diartikan sebagai pihak yang seringkali tidak diperhatikan orang, tidak dipedulikan orang. Benda-benda yang kecil. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Menurut Tuhan Yesus, penilaian seperti ini tidak berlaku dalam kerajaan Allah.
Artinya mereka yang benar-benar penting dalam kerajaan Allah adalah mereka yang dengan segala kerendahan hati memperhatikan orang-orang kecil dan perkara-perkara kecil. Ini yang terpenting dalam kerajaan Allah. Mereka yang dengan segala kerendahan hati memperhatikan orang-orang kecil dan perkara-perkara kecil. Kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar memperhatikan yang kecil dan sedia menjadi kecil. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang dapat dipercayai atas hal kecil dapat dipercaya atas hal yang besar. Orang yang tidak jujur atas hal kecil biasanya sulit ataupun susah jujur dalam hal yang besar. Sebab itu firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setiap perkara yang besar bermula daripada perkara yang kecil. Perkara yang kecil membentuk kita menerima perkara yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan yang bertemakan kesetiaan mendatangkan keberhasilan. Mari kita belajar setia dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki. Talenta yang kita miliki, karunia yang kita miliki. Belajarlah kita daripada perkara yang kecil, sehingga perkara yang besar menunggu kita. Apabila kita setia di dalam harta kita, harta di dunia ini, harta yang dipercayakan Tuhan bagi kita, yaitu karunia-karunia berkat daripada pekerjaan Roh Kudus. Peliharalah itu, maka kita akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Jika kita setia, maka kesetiaan mendatangkan keberhasilan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini untuk kita keluarga besar LC. Biarlah pekerjaan Roh Kudus yang memberi kita memahami pengertian daripada firman Tuhan Injil Lukas 16 ayat 10 ini. Mari kita sama-sama belajar. Di dalam kehidupan kita, setialah kita dalam perkara kecil, maka perkara yang besar akan menanti kita dan menjadi milik kita apabila kita setia dalam perkara kecil. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah penyertaan Tuhan terus bersama kita sebagai orang percaya yang setia dalam perkara yang kecil. Haleluya.